Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Berikut akan disampaikan tutorial tentang website memakai CMS sekolahku. Pertama kali, yaitu adalah kita akan memanajemen website ini. Yaitu adalah yang pertama, kita tuliskan alamat dari website itu. Misalkan saya memakai localhost Assalam. Ya, ada banyak yang misalkan ini adalah masih di localhost. Nah, ini masih kosong belum. Mari kita isi dari website ini menjadi lebih interaktif, ya kan, lebih interaktif. Pertama kali yaitu kita masuk ke adminnya, yaitu adalah kita masukkan dengan /login dari URL-nya. Ini adalah kita masuk, tentunya ada nanti ada sebuah username password, tapi ini saya buat langsung karena masih rahasia ya. Nah, terus kemudian adalah pertama, ini adalah tampilan dari admin seperti ini. Kemudian kalau kita klik lihat situs, berarti di sampingnya ada situs. Nah, oke, kita masuk lagi di admin ini ya. Saya close ini misalkan ada ini admin, ini websitenya. Yang pertama adalah kita klik blog. Nah, di dalam blog ada gambar slide, pesan masuk, tautan. Oke, kita satu-satu kita. Tapi sebelum kita masuk bahwa Pak, ini di mana sih letak di sini? Yaitu adalah kita lari ke pengaturan. Pertama kali kita itu lari ke pengaturan. Kita lengkapi profil sekolah kita. Yaitu misalkan di sini adalah SK izin sampai segala macam, faksimil dan lain sebagainya macam. Misalkan di sini adalah kepala sekolah, misalkan Dr. Anis Balura, misalkan saya tulis karena ini adalah pondok pesantren. Misalkan di sini kita tulis Bapak Kiai Haji Abdullah misalkan. Maka kepala sekolah di sini nanti di halaman muka langsung otomatis Bapak Kiai Haji Abdullah. Jadi di sini ya. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian foto kepala sekolah, misalkan kita masukkan foto kepala sekolah. Karena saya belum ada, misalkan saya ganti logo, misalkan ya, ganti logo, bisa JPEG, bisa apa gitu ya. Oke, maka ini adalah kepala sekolahnya dalam bentuk logo. Maka kalau misalkan dikasih dalam bentuk kepala sekolah boleh. Oke, kita lari lagi. Kemudian di foto kepala sekolah, logo sekolah, terus kemudian NPSN, logo ini dilengkapi semuanya dengan cara klik di sebelah sini. Oke. Kemudian setelah itu adalah kita ke pengaturan umum. Pengaturan umum adalah pengaturan yang ada di website. Berarti di sini ini adalah menunjukkan kalau misalkan di sini saya klik hubungi kami, klik itu ya, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam Google Map, ya kan, Google Map akan diarahkan ke Google Map kemana tempatnya di sini. Oke, lah pengaturannya di mana? Yaitu ada di sini. Nah, oke, kita masuk lagi ya. Ini adalah gambar-gambar, monggo dilengkapi ini semuanya. Kemudian tolong ini nggak usah di yang lain jangan ya, yang lain jangan kata kunci misalkan. Lah kata kunci media ini artinya adalah web kita itu akan ditulis di Google kan, kita sembarang biasanya tuh. Maka dia ketik misalkan MA Assalam misalkan ya. Terus kemudian MA swasta di Bantar Kawung misalkan. Nah, itu adalah kata kunci untuk melihat di Google Browse, ya kan, di Google misalkan MA Pondok Pesantren misalkan gitu ya. Kita update, maka dengan harapan kalau nanti kita dibuka di misalkan Bantar Kawung, misalkan Buaran Bantar Kawung, maka web kita akan muncul di situ. Ini adalah yang dimana dengan kata kunci meta. Oke, untuk pengaturan cukup di situ. Kemudian kita lari ke blog lagi ya. Nah, yang dimaksud dengan gambar slide itu apa? Ini adalah gambar slide. Gambar slide itu yang ada di sini, di tampilan muka di home ya. Ini adalah ini. Ini adalah misalkan kita mau ganti ini. Ini adalah kita ganti, yaitu ganti dengan apa? Maka banyak foto di sana. Contoh misalkan ya, saya ganti. Ini kan kita klik di sini. Ini adalah kata-kata yang ada di dalam sini. Misalkan ini mau dijadikan sebuah kata-kata mutiara misalkan. Kita ngambil misalkan, atau misalkan Assalam kita ganti MA Salam
Bantar Kawung misalkan ya, kita update, maka secara otomatis web itu akan muncul MA Asalam Buaran Bantar Kawung, sehingga ini adalah keterangan dari gambar di atas. Kemudian misalkan Pak, bisakah kita hilangkan tulisan itu? Bisa, yaitu dengan cara ini ini dihapus. Pak, apakah slide ini cuma 2? Oh enggak, kita plus lagi misalkan ya, kita tambah slide 3 misalkan, slide 3 berarti banyak, ini bisa kita masuk slide 3, maka di sini muncul kita gambarnya, kita kasih gambar misalkan ya, pilih gambar di sini, kita gambarkan yang mana nih, misalkan yang ini. Oke, pitch. Maka yang ketiga nanti akan kita refresh ya. Nah, ini ada perubahan di sini. Nah, ini perubahannya di sini. Oke, itu adalah yang dimaksud dengan slide. Oke, pesan masuk nggak usah dulu, nanti ini adalah dikelola apabila ada pesan masuk yang ada di halaman terakhir di sini. Kalau kita di home kan, ya kan, maka di sini ada pesan. Di sini ada pesan gitu. Guru atau orang pengunjung web kita. Tautan adalah misalkan yang ada di dalam sini. Ini adalah tautan. Contoh, Asalam adalah punya CBT, maka kita memakai. Misalkan kita klik gini, maka ini adalah URL yang akan dituju tautan. URL-nya misalkan ini adalah CBT-nya. Keterangannya CBT MA Asalam, blank aja ya. Berarti di sini. Maka kalau kita klik di sini Asalam, maka dia CBT Asalam, nanti dia akan lari ke sana. Mohon maaf, ini belum selesai, lagi progres. Maka disinilah yang dimaksud dengan tautan. Terus halaman, oke, halaman ya. Ini adalah profil dan visi misinya. Kita profil misalkan ya, profil misalkan MA, saya tuliskan ya, profil MA Asalam Bantar Kawung. Nah, kita misalkan saya tadi, Pak, profil ini ya tergantung dari sampean semua. Nah, maka saya misalkan di sini ada, misalkan saya ngambil dari luar ya, Asalam, misalkan sudah punya workshop, misalkan kita kopikan aja profil Asalam. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah profilnya. Nah, ini kita aja. Nah, ini profilnya, kita masukkan lagi di dalam sana. Misalkan ya, kita copy, salin, maka kita tinggal aja masukkan di sini. Maka, nah, ini adalah semuanya ada yang di sana. Kita save. Maka setiap kita di profil di sini, profilnya, maka di sini sudah langsung muncul. Oh, ini profilnya. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk visi misi? Nah, ini kan sudah halaman, kita klik halaman lagi ya. Nah, visi misinya kita klik lagi. Nah, ini kan visi dan misi ya. Visi, misalnya kita ketik, kita biar cantik gitu ya. Ini adalah visi dan misi MA Asalam. Nah, saya sudah membuat kemarin. Nah, ini adalah visi misi. Ini visi misinya kita copy. Seringkali sekolah juga mempunyai tujuan. Nah, ini sangat tujuan. Visinya biasanya besar ya, kita tuliskan besar ini. Mohon maaf, saya tuliskan besar dulu. Oke. Ini adalah visi misinya. Oke, kita kopikan ke sana. Visi misinya kita buat besar biar cantik. Oke, kita klik ke kanan. Kalau mau digedekan juga nggak apa-apa. Ini visinya saja, nggak usah diketik ya. Visi, kemudian ini adalah terwujudnya. Oke. Misalkan ini adalah, kita geser ke kanan dikit, kita bold, pilih ini misi. Oke, misi. Kemudian ada juga yaitu tujuan. Pasti ada tujuan ya. Kita klik aja tujuannya, kita sampaikan di sini. Tujuan itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Kita masukkan aja sini. Oke. Tujuan. Nah, ini adalah tujuan umumnya di sana. Oke, dan ini adalah
Oke, jangan lupa setiap kita habis melakukan perubahan kita simpan di sini. Simpan. Oke. Maka di sini visi misi sudah menjadi step, skripsi sudah selesai. Berarti web kita sudah hidup sekarang, tidak kosong lagi ya. Nah, ini visi misi. Nah, ini adalah kalau kita klik profil seperti itu. Oke, visi misi sudah ya. Kemudian tulisan sekarang. Oke, kita masuk tulisan ya. Tulis semua tulisan. Berarti ini adalah masih kosong. Masih kosong. Oke, kita masuk lagi misalkan kita misalkan lah, kita memakai misalkan tulisan misalkan waduk, misalkan gambaran sekilas tentang Bumiayu. Apa namanya, misalkan Bumiayu terkenal dengan misalkan apa namanya, Kali Gua. Nah, Kali Gua. Kita ambil Kali Gua misalkan. Kali Gua. Nah, ini kita misalkan kita ngambil Kali Gua. Misalkan kebun explorer ya. Nah, ini adalah kebun wisata Kali Gua misalkan ya. Oh, ini nggak bisa di script ya, nggak bisa digambarkan. Oke. Misalkan di sini adalah pasti ada ya. Sini ada Kali Gua. Mempesona 9. Ini kita ambil aja, dan jangan lupa kalau kita ngambil dari sini kita harus harus tidak harus melampirkan sumbernya ya. Lah kayak gini, berbus IDN. Oke, nah di sini misalkan seperti ini ya. Ini adalah contohnya. Kita ngambil sini, oke, kita tuliskannya, misalkan gitu ya. Nah, ini adalah kebun. Nah, misalkan kita masuk sini aja. Nah, ini kita print di sini semuanya gitu ya. Cantik sekali nih. Misalkan sampai di sini aja. Sampai sini aja misalkan ya. Kita kopinya sampai sini. Pak, bisa kan langsung di copy? Oh, bisa. Langsung aja di copy ya. Ini misalkan kita copy. Misalkan sampai sini aja. Sorry. Misalkan kita copy, misalkan ini tulisannya nanti. Kalau kepingin ya klik kanan, misalkan dijadikan image gitu ya. Nah, ini adalah misalkan kita copy, ini misalkan Kali Guanya ya. Kita copy, salin gambar, kita masukkan di sini aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, sudah kan, cantik banget. Nah, ini misalkan sudah misalkan kayak gini aja. Misalkan ini tulisannya formatnya biasa aja, jenis hurufnya ditaruh mana misalkan ya. Misalkan misalkan hint-hintnya berada 4, misalkan kecil gitu ya. Oke. Nah, ini harus diisi Mas Bapak Ibu ya. Ini adalah ikon dari sininya. Maka Bapak Ibu harus dibuat misalkan di sini kita ngambil gambar ini. Misalkan kita salin kan, simpan nggak susah ya, salin misalkan ya. Kita masuk ke Paint aja, Paint. Oke. Paint. Oke. Kita play. Nah, ini gambar terlalu besar Bapak Ibu. Kita resize saja. Dijadikan 50 pixel aja ya, 50. Nah, ini kecilkan lagi aja biar enak, ini cantik gitu tampaknya di sana. Oke. Kita save misalkan, usahakan di PNG misalkan ya. Ini adalah Kali Gua. Oke. Nah, ini adalah kita masukkan ke dalam web kita. Kita pilih gambar. Kan di sini Kali Gua yang mana tadi? Oh, gambar Kali Gua ini adalah salah. Sebentar, ini tidak saya mohon maaf, tidak di crop ya. Nanti munculnya jelek. Oke. Sebentar ya. Nah, ini adalah misalkan Kali Gua, ini kan jelek sekali karena putihnya enggak ya kayak gini. Maksudnya ini dihilangkan dulu. Maka di save, maka tampil cantik. Oke. Sini adalah pilih gambar, kemudian Kali Guanya. Oke. Simpan. Oke. Maka di sini akan muncul tulisan dalam bentuk Kali Gua. Loh, Kali Gua. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga menulis tulisan tidak begitu berat. Enak, langsung aja muncul seperti ini.
itu ya. Nah kemudian kita masuk lagi adalah kategori tulisan. Nah kan, kategori tulisan. Di sini kategori tulisan masih belum ada apa namanya, ini tulisan kan biasanya ada dikelompokkan OSIS, terus kemudian apa namanya, misalkan kita jangan kategori ini, misalkan kategorinya kita buat umum misalkan ya, umum, ya kan, misalkan kita kosongkan aja umum gitu ya, umum. Terus kemudian di sini kita membuat misalkan kategori untuk pondok pesantren, misalkan kegiatan pondok akan dituliskan di sini ya, misalkan ya. Terus kemudian lagi dituliskan sekolah atau madrasah, ya kan, madrasah, maka ini save kan, kategori sudah masuk. Pak, apakah nanti sudah masuk? Belum, kita harus tampilkan di pengaturan nanti, nanti ya, di sini nanti di pengaturan, di sini adalah di tema ya kan, di menu. Nah, ini kategorinya harus dimasukkan dulu. Ini kategorinya harus dimasukkan, klik simpan, ya kan, disimpan, simpan ya, misalkan di sini simpan, misalkan di sini simpan, ini belum masuk lah, ini madrasah masukkan kemana? Ini adalah ke kategori sana, di mana ya, ini adalah misalkan tadi berita ya, kategori masukkan sini. Oke. Artinya apa? Beritanya itu ditaruh di sini. Oke. Nah ini adalah kita simpan di bawah. Maka secara menu, maka akan berubah kategori, ada pondok pesantren, kategori ya. Nah ini kemudian pondok pesantrennya, kemudian madrasah. Lah Pak, tulisan kita tadi ada di mana? Karena kita tidak, lah ini unkategoris ya. Nah di sini umumnya kan belum kita simpan tadi, simpan, ya kan, kita simpan. Maka di sini umum itu masukkan ke sini. Nah ini misalkan simpan, maka di sini ada lagi, kita masuk lagi ya, umumnya ada. Nah ini umum adalah tulisan yang ini tadi. Paham ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara menuliskan, yaitu pertama harus dengan membuat sebuah kategori, baru kemudian itu. Kemudian kutipan ini adalah, nah ini adalah orang-orang, kutipan itu ada di mana ya Bu, Bapak Ibu? Yaitu adalah yang ada di sini. Kita ini adalah kutipan. Ini adalah anonim, misalkan di sini saya tambah lagi misalkan ya, maka saya tambah lagi MA Assalam adalah satu-satunya MA di Bantar Kawung dengan dan berbasis dan semua santrinya wajib berada di Bantar Kawung di bawah naungan pondok dengan pondok pesantren, misalkan gini. Mohon maaf kata-katanya nggak pas nih. Kemudian kita save ya kan. Nah di sini kita save. Di sini dikutip dari, misalkan MA Assalam, harus nih karena kata-katanya misalkan. Nah ini misalkan ya, misalkan anonim gitu ya. Nah ini maka kalau misalkan kutipan ini nanti akan ada. Nah ini MA Assalam, inilah kutipan. Oke, kita masuk lagi ya. Kutipan sudah, sambutan kepala sekolah. Oke, ini kebutuhan kepala sekolah, mohon ini misalkan saya punya rekomendasi bagus itu, misalkan ada SMP An-Nuriyah. Nah, Nuriyah Bumiayu ini juga berbasis pondok, sehingga mohon maaf saya ngambil dari sana aja ya, sambutan kepala sekolahnya, mohon maaf sekali. Ini adalah misalkan tak ambil sini, ini bagus banget misalkan ini. Kebetulan saya juga dulu pernah mengembangkan ini di SMP ini. Kemudian kita masukkan sini. Oke. Nah ini misalkan sambutan kepala, ini website misalkan ya, misalkan MA An-Nuriyah, MA Assalam Bantar Kawung. Mohon nanti diketik ulang lagi. Nah di sini adalah kepala madrasah,
mohon maaf untuk sananya nggak bisa diganti ya. Ini adalah diganti misalkan mohon maaf MA Asalam Bantar Kawung. Oke, kita ketik ulang. Oke, kita masukkan sana. Terus kemudian ada kata-kata lagi enggak? Tidak. Oke, ini kata. Nah, sini kita simpan. Maka secara ini akan berubah, yaitu adalah sambutan kepala. Nah, ini sambutan kepala sekolahnya udah berubah. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus data induk ini adalah data guru kebutuhan khusus pendidikan, ini nggak perlu diulah. Akademik data induk juga alumni juga nggak perlu dirubah ini ya. Ini cuman perlu diisi. Nah ini nanti kita isikan, ini import data. Nanti kita pada video yang kedua ya, pada video yang. Nah ini adalah rombongan belajar Bapak Ibu. Ini adalah pengaturan rombongan belajar. Ini adalah rombongan belajar. Tetapi rombongan belajar, pengaturan rombongan belajar ini harus ada wali kelasnya, sehingga harus ada guru. Maka GTK perlu. Nah, nanti kita tampilkan setelah ini. Hari ini kita konsen ke tampilan dulu ya. Untuk data-data itu nanti sebelum. Plugin ini adalah iklan. Iklan itu ada yang di mana? Yaitu yang ada di bawah di sini. Ini adalah iklan Bapak Ibu. Ini iklan. Kita berubah iklan ini, misalkan kita rubah ya kan. Iklan adalah misalkan kita pamerkan web kita, misalkan MA Asalam brebes.sch.id, misalkan MA Asalam. Nah ini misalkan seperti ini, kita update. Nah kita ambilkan gambar kita, misalkan ya gambarnya masih minimalis, ini adalah ya. Nanti dirubah lagi, maka iklan yang sebelah kanan muncul. Kalau kita klik ke sana, maka dia akan muncul ke websitenya, ya kan, semacam itu. Oke. Nah, kemudian jejak pendapat nanti dulu ini jejak pendapat. Nah, ini adalah misalkan contoh ya, misalkan menurut Anda misalkan ya jejak pendapat ini misalkan di sini misalkan jejak pendapat web gitu ya. Di sini juga jejak pendapat misalkan ini jejak pendapat misalkan kita buat ya jejak pendapat web misalkan ya Pak, saya nggak begitu panu ini kata-katanya, mau contoh misalkan di ada lagi yaitu di SMAN 1 Losari brebes.sch.id. Di sini sudah pernah tak buat surat pendapat. Nah ini ada misalkan ya sekolah. Nah ini misalkan maka ini kita masukkan sini, save. Nah ini nanti ada jawabannya. Nah bagaimana jawabannya, pendapatnya ya ini adalah misalkan ya jawaban kami. Nah misalkan di sini adalah buat sangat menarik dan perlu sangat menarik misalkan ya, misalkan kita buat sangat menarik, kita tambah lagi menarik perlu saran perbaikan, misalkan perlu saran perbaikan. Oke. Nah maka di pojok kanan ini adalah ada jejak pendapat. Nah ini adalah nanti hasilnya. Kalau misalkan saya klik, maka dia akan langsung muncul. Misalkan setelah pendapat saya sangat menarik, maka kita lihat submit misalkan ya. Maka hasilnya dia akan nanti akan lihat seperti itu. Itu adalah jejak pendapat. Media Bapak Ibu. Oke, kita harus masukkan file ya kan. Ini filenya, monggo di kalau mau misalkan mau memasukkan file gitu ya itu, tapi nanti dulu ini. Kemudian kategori juga sama ya kan, kita membuat kategori di file itu. Album foto, kita membuat album foto, misalkan kita misalkan ya kegiatan misalkan OSIS MA Asalam
Nah, misalkan keterangan kita save aja, maka fotonya kita upload di sini Bapak Ibu. Kita upload, kita ini adalah simbolnya OSIS misalkan ya. Ini belum ada gambar OSIS, kita tuliskan OSIS MA. Kita logonya, oke. Kita ambil logo OSIS. Oke. Ini logo OSIS. Ini SMA ya, kotak coklat ya. Oke, kita ini lagi-lagi tidak ada, maka kita gambarkan saya. Nah, di sini adalah kita misalkan kita new gitu ya. Oke, jangan lupa ini di resize, jangan terlalu besar. Oke, misalkan kayak gini, misalkan ini yang paling sederhana adalah file ya. Ini ada misalkan gambar OSIS misalkan. Maka kita masukkan di sini. Kita masukkan sini, gambar OSIS-nya kita masukkan. Artinya apa ini Bapak Ibu? Ini adalah logo, bukan gambar yang di dalamnya. Kan ini logo dari video ini. Misalkan kita masukkan, kita save misalkan ya. Save, oke. Nah, kita upload. Maka nah ini OSIS. Terus kemudian kita tambah lagi pondok, kegiatan pondok pesantren misalkan. Nah, karena ini berbasis pondok pesantren, maka di sini kita kasih gambar. Oke. Kalau pondok pesantren ini sistemnya logo aja. Oke. Nah, gambarnya ada di mana Bapak Ibu? Di sini nih. Gambarnya di sini. Upload galeri foto. Lah, pilih foto. Lah ini sebanyak mungkin bisa nggak ada masalah. Bahkan ya jangan terlalu banyak sih, karena kalau terlalu banyak ya repot. Misalkan kita gambarkan ini misalkan. Nah, kan ini diupload semua misalkan ya. Misalkan mohon maaf ini Pak Eko punyanya logo-logo saja, ini gambar ini misalkan bahkan ini gambar logo, maka diupload tek. Oke. Maka di sini adalah nanti di dalam tampilan ini akan berubah menjadi misalkan di log galeri ya, foto. Nah, ini misalkan saya di Asalam, kita OSIS tadi kan kita masukkan. Nah, ini logonya ini. Oke. Nah, ini gambarnya pecah karena memang gambarnya jelek ya. Nah, ini adalah gambar-gambar di galeri. Nah, ini gimana? Kan kosong, belum ada fotonya. Ya, menuliskannya adalah dengan cara itu ya, tapi dengan naikkan ini. Oke, video. Nah, sekarang kita video nih. Video ini juga sama. Ini adalah misalkan judul video. Kegiatan pondok pesantren misalkan ya. Kegiatan pondok MA Asalam misalkan. Lah, ID-nya di sini adalah diambil dari misalkan kita ambil YouTube ya. Ambil YouTube misalkan YouTube. Jangan di sini nih terlalu ikutan. Ini yang tadi ada dalamnya YouTube. Misalkan. Nah, ini adalah MA Asalam. Kita jadikan di sini. Kita copy yang di sini toh. Ya ayyuharrajuna minhu syafatan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini akan muncul bisa video dan video bisa diupload, tetapi ngambil namanya embed jadi pada oke. Ya ayyuharrajuna minhu. Nah, oke. Kita masuk lagi video sudah. Sekarang tampilan Bapak Ibu. Tampilan ini menu. Nah, saya akan tampilkan menu. Tadi saya sudah menuliskan beberapa. Misalkan di sini misalkan ya. Ini adalah misalkan ini adalah profil Pak. Ini bisa di del-nya adalah lewat sini. Del-nya adalah lewat sini. Ini misalkan saya ambil kategoris tadi kan sudah nggak perlu tuh. Nah, kita hapus misalkan di sini close. Ya, kategoris kan sudah nih. Nah, maka di sini kan kategoris hilang. Nah, ini kita save dulu, jangan. Nah, maka di sini kategorisnya ini hilang. Kalau kita klik ya, kategorinya hilang. Berarti kategorinya ini. Pak, ini kategori kan hampir sama dengan berita. Pak, beritanya saya ketik.
kita rubah, berarti di sini kategori kita ketik di sini kategori, kita klik di sini kategori. Maka di sini kategori saya ganti dengan berita. Berita boleh Pak? Oh boleh. Berarti di sini berita, maka di sini akan muncul berita kita. Ya, di sini adalah misalnya. Nah, di sini adalah berita, kita save, maka tampilannya juga berita. Di sini berita. Nah, berita umum, berita lain. Nah, Pak, bagaimana kita kalau misalkan membuat sebuah misalkan di sini adalah link, misalkan ya. Kita membuat, maka kita membuat tautan. Kalau tautan, kalau kita langsung ke URL, misalkan kita URL ya, kita misalkan punya CBT, misalkan nih, misalkan saya punya, nah misalkan ya, karena ini belum selesai, misalkan MASA, misalkan ini misalkan kita masukkan, nah ini kita maka ini kita masukkan ke sini, ini adalah misalkan CBT, nah misalkan CBT, plug, misalkan kita simpan, kita CBT-nya kita taruh mana, ini kita tinggal digeret aja, nah ini kita ke belakangan pol, oke. Kalau kepingin digeret ke sini, berarti ini berada di di sub menu. Tapi kalau di sendiri berarti kita sendiri. Maka kalau misalkan kita klik, maka di sini CBT-nya sudah jadi menu. Sudah jadi menu. Oke. Nah, terus kemudian, Pak, bagaimana kalau misalkan kosong? Misalkan kita membuat CBT itu tidak berdiri sendiri, tetapi banyak link ya kan? Maka kita ini adalah tanda trace. Misalkan ini adalah link. Misalkan di sini adalah bukan link ya, tautan penting, misalkan ya, tautan tek. Nah, maka tautan ini setiap kita klik, maka tautan itu tidak langsung link, tapi CBT-nya kita masukkan tek. Ya, ini tinggal digeret kanan kiri, ini sesuaikan mana, tinggal simpan, gampang kan? Gampang sekali. Maka kalau kita habis di save, ini adalah tautannya di sini, barulah ini adalah subdomain namanya. Oke. Nah, itu ya. Nah, kategori tulisan, kategori file ini adalah tadi, yaitu tinggal memasukkan aja, berarti ngetiknya di sana, save-nya di sini. Tema mohon maaf, tema di sini adalah cuman ada satu aja ya. Ini misalkan tak aktifkan misalkan ya. Maka temanya cuma berubah warna saja. Nah, ini itu. Maka kalau misalkan karena ini gratis ya untuk temanya, kalau mau tema berarti temanya berbayar. Misalkan seperti ini. Tema ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya cukupkan dulu untuk pengaturan untuk di dalam admin dan sebagainya, berarti setelah di video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.